Pada video ini, saya akan membahas beberapa kandidat terkuat yang akan menjadi Chunin dan beberapa alasannya. Akhirnya ujian Chunin sesi terakhir telah dimulai dengan beberapa pertarungan yang cukup menegangkan. Di antaranya pertarungan pertama antara Hoki melawan Inojin dan dilanjutkan dengan pertarungan antara Wasabi melawan Iwabe. Sebenarnya masih banyak para kandidat lain yang sangat berpotensi untuk menjadi Chunin. Dan perlu diingat karakter yang ada di daftar ini bukan tentang kalah atau menang dalam pertarungan tapi karakter yang sangat layak menjadi Chunin bukan dari segi pertarungan saja. Berikut adalah beberapa kandidat terkuat untuk menjadi Chunin beserta alasan kenapa mereka harus menjadi Chunin. Hoki. Setelah kita melihat pertarungan antara Hoki melawan Inojin, memang kita bisa memprediksi kalau Hoki yang akan jadi pemenang. Tapi sebenarnya bukan karena kemampuan Inojin yang lemah tapi kemampuan Hoki lah yang semakin meningkat. Maka dari itu tidak heran kalau Hoki yang akan jadi pemenangnya. Selain itu Hoki juga mempunyai beberapa keunggulan lain untuk menjadi Chunin dibandingkan Inojin. Yang pertama tentu saja dari segi kemampuan ninjutsunya yang sangat hebat, Hoki mampu menggunakan doton yang sangat besar hingga membentuk seperti sebuah stik kentang. Lalu Hoki juga bisa menggunakan beberapa kemampuan lain berkat ninjutsu yang sudah dia pelajari selama ini. Yang kedua Hoki sangat pantas menjadi Chunin karena dia memiliki strategi yang cerdik dibanding Inojin. Selama ini tim 25 sudah melakukan misi bersama Anbu untuk menyelesaikan beberapa kasus yang cukup sulit. Mereka bertiga sudah dilatih oleh Sai untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak penting termasuk perasaan. Maka dari itu, Hoki yang sekarang sudah bukan Hoki yang dulu lagi yang hanya berada di bawah tim Genin lain saja. Hoki yang sekarang sudah sangat matang untuk menjadi seorang Chunin atau bahkan Hoki yang sekarang akan menjadi next bagi Kakashi. Kita tunggu saja apakah Hoki akan mewarisi kemampuan Kakashi seperti meniru jutsu dengan topografi yang dimilikinya. Sarada Uchiha merupakan penerus klan Uchiha yang terakhir dan diyakini oleh para fans bahwa Sarada memiliki kemampuan dari kedua orang tuanya. Maka dari itu Sarada sudah mulai bisa melakukannya seperti mempelajari teknik Chidori dan juga pukulan seperti Sakura. Dan alasannya Sarada sangat cocok untuk menjadi Chunin karena kemampuan yang dimilikinya. Contohnya seperti saat pertarungan tim 7 melawan Dipa dan tim 7 melawan Boro. Di sana terlihat Sarada mampu menyusun strategi yang cepat untuk bisa mengalahkan mereka. Ketika Boruto dan Kawaki sedang berada dalam racun milik Boro, Sarada langsung bergerak cepat untuk mundur dan menyusun strategi ulang. Dari pemikiran ini, level Sarada sebenarnya sudah bukan lagi di Genin melainkan Chunin ataupun Jonin. Kemampuan analisa dan strategi yang cerdik membuat Sarada bisa menyusun rencana lebih baik dibandingkan Sasuke sewaktu kecil. Bahkan Sasuke sendiri sempat mengakui kalau kemampuan Sarada sudah melampaui Sasuke. Dan gak hanya itu Sarada juga memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi seorang Hokage. Maka dari itu Sarada gak akan membuang-buang waktu dengan berada di status Genin saja. Boruto. Alasan kenapa admin masukkan Boruto ke dalam daftar ini karena Boruto memiliki semua potensi sebagai Chunin. Dalam segi strategi Boruto memiliki analisa yang cukup matang untuk bisa menyelesaikan berbagai misi. Bahkan ketika masih di akademi saja Boruto sudah bisa bertarung layaknya seorang shinobi senior yang mampu merepotkan Kakashi. Kakashi sendiri sampai mengakui kalau kemampuan Boruto sudah berada selevel dengan Jonin. Kemudian Boruto juga mewarisi beberapa kemampuan pendahulunya yang kemungkinan Boruto akan melampaui Naruto. Yang pertama adalah Juken, yaitu teknik bertarung khusus yang berasal dari klan Hyuga. Karena Boruto adalah anak dari Hinata maka Boruto bisa mewarisi salah satu teknik ikonik dari klan ibunya. Juken dipakai untuk menyerang titik cakra lawan yang akan melemahkan kondisi tubuhnya. Meskipun tanpa Byakugan tapi ternyata Boruto bisa memiliki kemampuan ini meskipun belum sempurna. Yang kedua adalah Kage Bunshin no Jutsu. Kalau dipikir-pikir jutsu ini gak begitu spesial karena semua shinobi bisa memakai jutsu ini. Tapi yang membuat jutsu ini spesial di Boruto bukan dari jutsunya tapi dari cara pemakaiannya. Naruto dikenal bisa mengeluarkan lebih dari 3 bunshin dan dia bisa secara kreatif mengatur strategi bersama bunshin miliknya. Dan Boruto meskipun gak bisa mengeluarkan bunshin sebanyak Naruto tapi ternyata Boruto juga kreatif bisa ngatur strategi dengan bunshin yang sedikit. Kuchiyose no Jutsu. Boruto di umurnya yang terbilang masih anak-anak ternyata udah bisa make teknik Kuchiyose.
Sama kayak Naruto waktu dia kecil, cuma bedanya Naruto diajarkan Jiraiya sedangkan Boruto bisa melakukannya sendiri. Boruto bisa mengeluarkan ular raksasa bernama Garaga mirip seperti ular Sasuke bernama Aoda. Meskipun Boruto baru memanggil Garaga sekali, tapi gak nutup kemungkinan kalau dia bakal manggil Garaga lagi di pertarungan lain karena mereka udah terikat kontrak. Rasengan. Rasengan merupakan jutsu yang ikonik dari zaman Jiraiya, Minato, dan Naruto yang juga jadi salah satu kekuatan terhebat Boruto. Di beberapa pertarungan sebelumnya Boruto udah memakai Rasengan ini untuk ngalahin lawannya yang tentu aja dia berhasil menang. Bahkan sekarang Boruto sudah bisa menggunakan berbagai tipe Rasengan lain yang bentuknya mirip seperti planet. Selanjutnya adalah kemampuan Karma dari Otsutsuki. Karma adalah segel yang ditanam ke tangan Boruto oleh Momoshiki sewaktu dia dikalahkan. Karma ini sengaja ditanam agar Momoshiki bisa bangkit lagi dari tubuh Boruto. Jelas karma ini jadi ancaman besar buat Boruto karena dia bisa mati kapan saja. Tapi di sisi lainnya karma ini juga memberi kekuatan besar seperti menembakkan laser. Yang kedua, kekuatan karma ini juga bisa menghisap ninjutsu musuh. Kekuatan lainnya dari karma adalah kemampuan menghisap cakra, dan kemampuan ini memberi kekuatan untuk menghisap jutsu dan teknik apapun yang menggunakan cakra. Jutsu ini pertama kali terlihat sewaktu Boruto berusaha menyelamatkan Konohamaru dari Rengoku no Hono. Yang ketiga adalah jutsu ruang dan waktu yang bisa dipakai sama semua pemilik karma. Salah satunya Jigen yang memakai jutsu ini untuk pergi kemana saja dengan instan. Meskipun Boruto punya jutsu ini, tapi dia masih butuh bantuan Kawaki karena dia belum bisa mengaktifkannya sendiri. Mungkin nantinya Boruto bakal bisa menggunakan jutsu ini sepenuhnya tanpa bantuan siapapun, yang tentunya bakal bikin Boruto jadi salah satu shinobi terkuat di zamannya. Kemudian ada kemampuan untuk bisa terbang. Kemampuan terbang Boruto baru bisa aktif setelah mencapai Karma Stage 2 atau kerasukan Momoshiki. Teknik ini pertama kali diperlihatkan waktu Boruto ngelawan Boro dari organisasi Kara. Meski bukan termasuk jutsu, namun kemampuan terbang Boruto bakal sangat berguna jika Boruto sudah menguasai kekuatan Momoshiki. Yang terakhir ada mata Jokan. Jokan adalah dojutsu yang masih sangat misterius sampai sekarang. Setidaknya sampai video ini dibuat, mata ini memberikan Boruto kemampuan untuk melihat cakra yang mirip seperti Byakugan milik klan Hyuga. Jogan juga bisa dipakai untuk melihat ruang dan waktu di sekitar Boruto, yaitu bisa sedikit melihat masa depan. Kemampuan lain dari Jokan mungkin saja masih banyak lagi pada kelanjutan cerita manganya. Selanjutnya ada Mitsuki yang menurut admin sangat cocok menjadi seorang Chunin. Sebagai anak dari Orochimaru, tentu saja kita tidak heran jika Mitsuki mewarisi kemampuan dari Orochimaru. Tidak hanya dari segi kekuatan saja, tapi ternyata Mitsuki juga mewarisi kejeniusan yang di atas rata-rata. Salah satu misi tim 7 yang selalu berhasil sebenarnya ada campur tangan Mitsuki di dalamnya. Dengan analisa yang cukup matang, Mitsuki bisa menyusun strategi yang cerdik bahkan di atas level Boruto dan Sarada. Maka dari itu Mitsuki sangat cocok untuk menjadi seorang Chunin dibandingkan semua karakter di era Boruto. Selanjutnya, kemampuan yang wajib dimiliki seorang Chunin adalah kemampuan bertarung. Sejauh ini Mitsuki sudah memiliki kemampuan di atas semua genin atau bahkan Chunin sekalipun. Kemampuan yang pertama adalah ahli dalam Kenjutsu. Di urutan pertama ada kemampuan berpedang atau Kenjutsu yang bisa jadi nanti di masa depan Mitsuki ahli dalam pertarungan menggunakan pedang. Seperti yang kita ketahui, Orochimaru sangat pandai dalam pertarungan pedang, maka bisa saja nanti ia akan mengajari Mitsuki teknik pertarungan pedang. Yang kedua yaitu Senjutsu atau Sage Mode. Selanjutnya Mitsuki akan menguasai Senjutsu atau teknik Sage Mode secara sempurna. Seperti yang kita ketahui, walaupun masih kecil tapi Mitsuki sudah bisa menggunakan Senjutsu saat ini. Namun kekurangannya, walaupun sudah bisa menggunakannya tapi Mitsuki masih belum bisa mengontrolnya dengan baik dan masih harus belajar lagi. Yang ketiga tentu saja Kuchiyose ular. Di urutan ketiga tentu saja harus wajib dikuasai seorang shinobi berperingkat Chunin. Tentu saja Kuchiyose yang akan dimiliki Mitsuki adalah ular karena ia dan ayahnya sangat identik dengan ular. Berikutnya adalah jutsu elemen listrik yang ternyata Mitsuki memiliki elemen listrik level tinggi. Walaupun jutsunya cuma itu-itu saja, namun level yang dihasilkan sudah bisa menghancurkan perisai besi milik Shinki. Bisa jadi di masa depan nanti Mitsuki akan memiliki jutsu listrik lain yang sangat hebat dan mematikan lagi.
Selanjutnya adalah jutsu elemen angin yang bisa membelah apapun. Sama seperti Orochimaru saat melawan Victor, ternyata Mitsuki juga mampu menguasai jutsu yang satu ini. Walaupun masih belum terlalu kuat, namun admin meyakini bahwa di masa depan nanti pasti kemampuan angin Mitsuki akan bisa meningkat lagi. Seperti yang kita ketahui, elemen angin merupakan elemen yang sangat mematikan jika bisa mengkombinasikannya. Contohnya saja seperti Naruto saat menggunakan Rasen Shuriken yang mampu menghancurkan apapun. Karakter selanjutnya adalah Iwabe. Sama seperti sebelumnya, kita tidak berbicara siapa yang menang dalam ujian Chunin. Tapi di sini kita berbicara tentang kelayakan seorang genin untuk menjadi seorang Chunin. Alasan Iwabe sangat cocok menjadi Chunin adalah kemampuannya dalam mengambil keputusan yang sangat tepat. Dalam beberapa kasus Iwabe diperlihatkan harus menjadi kapten karena kedua orang lainnya belum bisa diandalkan. Dari kedewasaan Iwabe juga sudah cukup matang karena Iwabe memang lebih tua dibandingkan yang lain. Selanjutnya kemampuan Iwabe juga terlihat cukup mumpuni sebagai seorang Chunin karena memiliki berbagai teknik. Dari analisa juga tidak buruk-buruk banget meskipun Iwabe selalu berkata bahwa kekuatan bisa mengalahkan kejeniusan. Selanjutnya adalah Wasabi. Meskipun admin belum mempercayai Wasabi bisa mencapai status Chunin, tapi ternyata ada beberapa keunggulan lain dari Wasabi. Keunggulan yang admin maksud di sini adalah kekuatan kucing dari Bakeneko. Kemampuan yang dimiliki Wasabi ini mampu membuatnya berada di status Chunin meskipun analisanya sangat rendah. Jika kita berbicara tentang analisa, memang terlihat Wasabi tidak terlalu pintar dibandingkan teman-teman seangkatannya. Analisa Wasabi masih jauh dibilang sempurna karena dia berfokus pada kekuatan seperti Iwabe. Tapi dari segi lainnya, Wasabi memang sangat cocok untuk menjadi seorang Chunin. Yang terakhir ada Denki. Kalau karakter yang satu ini bisa dibilang sangat layak menjadi seorang Chunin, namun memiliki kemampuan bertarung yang lemah. Dari segi analisa dan strategi, Denki yang sekarang berada di atas level genin lain. Bahkan Naruto sendiri sampai mengakui kalau pemikiran Denki sudah bukan lagi genin melainkan jonin. Hanya saja kemampuan bertarung Denki masih sangat lemah atau bahkan tidak bisa bertarung. Akan tetapi ketika Denki menggunakan senjata ninja ilmiah, seolah kekurangan itu langsung menghilang. Pasalnya dengan Denki menggunakan baju armor, dia bisa meminimalisir kekurangannya itu. Dengan kejeniusan yang tinggi dan senjata ilmiah layaknya Iron Man, bisa dipastikan Denki akan menjadi pelindung Konoha dari segala sisi. Yah, inilah karakter yang mirip seperti detektif Conan atau ilmuwan-ilmuwan gila di anime sebelah. Jika karakter seperti ini ada di Boruto, maka era shinobi memang akan benar-benar berakhir dengan hadirnya alat sains ninja baru. Kita tunggu saja apalagi hal mengejutkan yang akan diciptakan oleh Denki. Nah, itulah dia beberapa kandidat terkuat yang sangat berpotensi menjadi seorang Chunin. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu kami dengan cara subscribe channel YPB dan pencet loncengnya.